Selamat datang kembali sahabat Asrol TV. Kali ini kita akan melanjutkan kembali kisah perjalanan Pangeran Walang Sungsang. Diceritakan Raden Walang Sungsang setelah berjalan sekian jauhnya, sampailah di kaki Gunung Marapi, sedang tafakur dan bertapa di kaki gunungnya. Gunung Marapi adalah yang sekarang disebut dengan Bukit Marapi, yang terletak di Dusun Raja Desa Sirnasari, Ciamis Timur. Tak lama kemudian datanglah Sang Hyang Danuwarsi di hadapan Raden Walang Sungsang. Sang Hyang Danuwarsi merupakan ibu dari Nyimas Endang Gelis atau biasa disebut Nyimas Endang Ayu, yang nantinya akan menjadi istri dari Pangeran Walang Sungsang. Kemudian Sang Hyang Danuwarsi berkata, "Hai, siapa engkau? Putra siapa? Nama dan apa yang engkau inginkan, anak muda?" Setelah itu Walang Sungsang menjawab, "Namaku Walang Sungsang, putra dari Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, yang beribu Ratu Subanglarang yang hendak berguru agama Islam." Setelah itu berkata lagi Sang Hyang Danuwarsi, "Baik, sekarang turutlah dengan si Rama di puncak Gunung Marapi. Niscaya engkau bertemu dengan jodoh engkau." Kemudian Walang Sungsang mematuhi apa yang dikatakan Sang Hyang Danuwarsi. Berjalanlah mereka dengan Sang Hyang Danuwarsi menuju ke puncak Gunung Marapi. Setelah sampai pada puncak Gunung Marapi, Sang Hyang Danuwarsi berkata, "Hai putriku Nyimas Endang Ayu, lekaslah bikin jamuan mewah, jodoh engkau sudah datang." Nyimas Endang Ayu telah menghidangkan jamuan. Setelah itu ibundanya Sang Hyang Danuwarsi bersuka cita menyambut kedatangan Raden Walang Sungsang. Setelah itu si Rama berkata kepada Walang Sungsang, "Hai Walang Sungsang dan putriku Endang Ayu, sekarang aku kawinkan engkau dengan putriku Nyimas Endang Ayu jadi satu, karena tidak lain terah keturunan dari Galuh." Sang putra pun Raden Walang Sungsang menyetujui perjodohan tersebut. Segera setelah menikah, perkawinannya pada tahun 1442 Masehi. Pada saat itu Raden Walang Sungsang baru berusia 23 tahun. Lalu diceritakan setelah itu Nyimas Rara Santang yang sedang berjalan berada di Gunung Tangkuban Parahu, kelelahan beristirahat di bawah pohon beringin yang sejuk dengan angin sayup-sayup sembari menggosok kakinya yang sedikit memar, seraya berjalan jauh keluar dari istana Pajajaran. Pakaiannya cabik-cabik, lusuh karena terlalu jauh berjalan. Ia menangis, tersendu dan terharu menyebut-nyebut nama sang kakak, yaitu Raden Walang Sungsang. Tak lama kemudian, ketika Nyimas Rara Santang sedang beristirahat di bawah pohon beringin, datanglah Nyimas Endang Sukati di hadapan Nyimas Rara Santang, lalu berkata, "Hai putri kecil, engkau siapa? Dan apa yang engkau cari sendirian di bawah kaki Gunung Tangkuban Parahu tanpa ada pendamping?" Sang Nyimas Rara Santang seraya menjawab pertanyaan itu, "Eyang, aku sebenarnya putri Raja Pajajaran dari Ibu Ratu Subanglarang, Nyimas Rara Santang namanya, yang tujuan hamba menyusul saudara tua kakak tercinta Raden Walang Sungsang. Semoga sudi kiranya Eyang membantu pencarianku. Semoga lekas bertemu dengan saudara tua Raden Walang Sungsang."
Setelah itu Nyimas Indang Sukati merasa kasihan dan iba kepada Nyimas Rara Santang, seraya berkata, "Duhai putri kecil, terimalah pakaian sang dewa mulia, pakaian berwatak cepat seperti angin, dan tidak panas di dalam api, dan tidak basah di dalam air. Rahayu, selamat dari bahaya." Segera dipakai baju si dewa mulia oleh Nyimas Rara Santang, seraya mengucap terima kasih dan mohon diarahkan ke suatu tempat untuk keberadaan kakaknya ada di mana. Berkata lagi Nyimas Indang Sukati kepada Nyimas Rara Santang, "Engkau datanglah terlebih dahulu di Gunung Liwung. Lantas setelah sampai di sana, temuilah Ajar Sakti. Disitulah engkau akan mendapat petunjuk tentang keberadaan saudara tuamu Raden Walang Sungsang." Segera Nyimas Rara Santang pamit pergi kepada Nyimas Indang Sukati untuk menuju Gunung Liwung menemui Ajar Sakti untuk menanyakan keberadaan saudara tuanya Raden Walang Sungsang. Terlaksana dengan berjalan cepat, segera Nyimas Rara Santang telah tiba di Gunung Liwung di hadapan Ki Ajar Sakti, menyungkemi kakinya sambil mohon bantuan petunjuk keberadaan saudara tuanya. Setelah berjalan sekian lamanya, Nyimas Rara Santang bertemulah ia dengan Ki Ajar Sakti. Lalu kemudian Ki Ajar Sakti waspada penglihatannya, mengetahui maksud sang putri Pajajaran. Setelah itu Ki Ajar Sakti berujar, "Hai putri kecil, kakak engkau Raden Walang Sungsang sudah mempunyai pendamping istri, Indang Ayu namanya, seorang putri Sang Hyang Danuwarsi yang bertempat tinggal di Gunung Mara Api. Baiknya engkau menyusul ke sana putri kecil, dan aku memberimu nama Ratna Eling. Kelak dipastikan engkau mempunyai anak yang masyhur sejagat buana." Sang putri Pajajaran Nyimas Rara Santang mengucap terima kasih dan segera pamit, terus berjalan perlahan menuju puncak Gunung Mara Api. Bahkan sebentar ia berjalan sudah sampai di puncak Gunung Mara Api. Singkat cerita, setelah sekian lama Raden Walang Sungsang yang sedang tafakur di hadapan Sang Danuwarsi, berkata Sang Danuwarsi kepada Raden Walang Sungsang yang sedang bertafakur, "Hai putraku Walang Sungsang, suami dari putriku Nyimas Indang Ayu, terimalah cincin pusaka dariku, turunan dari Dipati Suryalaga, yang satu keturunan dengan engkau putraku Walang Sungsang. Pusaka cincin ini bernama cincin ampal, berwatak dan bersifat kalau diterawang cincin ini dapat memuat laut dan gunung, bisa untuk menyimpan sebanyak simpanan, terkabul apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan. Namun kepercayaan yang dianut ayahmu tidak menghendaki demikian. Kelak sebentar lagi engkau tahu putraku, hanya ini, terimalah aji-aji dariku, aji kememayan atau melumpuhkan, aji pengabaran atau menundukkan orang-orang, dan aji pengasihan." Raden Walang Sungsang mengucap terima kasih sambil menerima pemberian cincin pusaka dan aji-aji sang ayah mertua. Seketika itu Raden Walang Sungsang berkumpul dengan Sang Hyang Danuwarsi. Tak lama kemudian muncul entah dari mana Nyimas Rara Santang. Bertemu dan bersua rindu, rangkul-merangkul merasa bahagia, sang kakak Raden Walang Sungsang berjumpa kembali dengan adiknya Nyimas Rara Santang, sambil menangis karena bahagianya bisa berjumpa setelah sekian lama. Berkata Raden Walang Sungsang kepada adiknya Nyimas Rara Santang, "Duhai adikku, putri kecil Pajajaran,
Sungguh sangat bahagia engkau bisa berjumpa kembali dengan kakakmu ini. Apa sebabnya engkau menyusul kakakmu ini, adikku Nimas Rara Santang? Bukankah engkau lebih senang dan bahagia bersukaria di dalam keraton? Dan engkau dapat petunjuk jalan dari siapa menuju kepadaku, wahai adikku Nimas Rara Santang? Sang adik kecil putri Pajajaran menjawab sambil menangis perihal perjalanannya dari awal hingga akhir. Uhai kakakku, Raden Walang Sungsang, perjalananku keluar dari keraton berjalan lesu sampai pakaianku tercabik-cabik. Setelah sekian lama berjalan sampailah aku pada istirahat di bawah pohon beringin. Sambil menyebut-nyebut nama kakak Raden Walang Sungsang, seraya menangis berlinang air mata di wajahku, adik perempuanmu ini. Singkat cerita, aku bertemu Nyimas Indang Sukati, menanyakan siapa namaku dan apa yang aku cari sendirian tanpa ada yang mendampingi. Lalu aku menjawab, aku sesungguhnya putri Pajajaran Nyimas Rara Santang namanya, beribu Subang Larang, yang dituju menyusul saudara tua Walang Sungsang, dan mohon pertolongan eyang semoga lekas bertemu dengan saudara tua Raden Walang Sungsang. Setelah itu Nyimas Indang Sukati menyuruhku menuju Gunung Liwung untuk menemui Ki Ajar Sakti. Disitulah adikmu mendapat petunjuk. Lantas Ki Ajar Sakti berkata, memberi petunjuk kalau kakak Raden Walang Sungsang sudah mempunyai pendamping istri, Indang Ayu namanya, putri Sang Hyang Danuwarsi yang berada di Gunung Mara Api. Setelah bercakap-cakap, lantas aku diperintahnya menyusul ke Gunung Mara Api, dan Ki Ajar Sakti memberiku nama Ratna Eling dan memberi adik kecilmu wejangan. Kelak dipastikan mempunyai putra lelaki yang masyhur sejagat buana. Lalu aku mengucap terima kasih dan segera pamit menuju puncaknya Gunung Mara Api, menyusul kakak Raden Walang Sungsang. Selagi Nyimas Rara Santang dan Raden Walang Sungsang bercakap-cakap, Sang Danuwarsi mendekati dan berkata, hai putraku Walang Sungsang, itu putri perempuan, siapa berangkulan dan bertangisan melepas rindu yang begitu dalam dengan engkau putraku? Lalu menjawab Raden Walang Sungsang kepada Sang Danuwarsi, sungguh putri ini saudari kandung putramu, seayah seibu, Nyimas Rara Santang namanya. Segeralah setelah itu Nyimas Indang Ayu merangkul adik iparnya, Nyimas Rara Santang. Demikian kisah lanjutan perjalanan Pangeran Walang Sungsang di Gunung Mara Api dan bertemu dengan jodohnya, juga bertemu dengan sang adik Nyimas Rara Santang. Cerita ini akan terus berlanjut di part yang berikutnya. Jika ingin tahu kelanjutan cerita ini, tunggu di part selanjutnya. Jadi jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan wawasan kepada penonton setia Asror TV.